Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nurholis. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Pak Alif sehat? Bagaimana perasaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Siap Pak, harus gembira. Baik. Jadi siang ini kita akan mengadakan pertemuan terkait dengan coaching. Mungkin ada yang ingin Pak Nurholis sampaikan, mungkin terkait apa gitu. Oke Pak, ada Pak. Ini sebenarnya banyak Pak ini. Banyak yang perlu saya curhatkan ini banyak Pak. Cuma saya ambil satu saja. Ya sejak ikut program CGP ini Pak, tugas saya itu malah semakin menumpuk Pak. Iya. Tugas ngajar juga banyak, tugas yang lain juga banyak, tugas CGP juga tambah banyak. Nah itu Pak, itu yang saya pusingkan selama ini Pak. Makanya ya saya berharap segera ada break jeda itu Pak, biar bisa bernafas. Baik. Ya, jadi ini merasa banyak tugas yang diterima selama mengikuti CGP ini Pak ya. Iya Pak, ya tidak hanya CGP sih Pak, kan yang lain juga sudah banyak, ditambah CGP tambah lebih banyak lagi. Terus itu rencananya Pak Kolis untuk menyelesaikan tugas-tugas itu kira-kira bagaimana Pak? Agar tidak menjadikan beban. Iya, yang jelas yang pertama mengumpulkan niat dulu Pak. Karena kalau dipikir saja nggak dilakoni ya, nggak selesai tetap aja. Saking banyaknya itu, makanya jangan heran tugas saya di LMS yang terutama yang jurnal refleksi cuma satu masihan. Nah itu karena sudah ketumpuk sampai nggak tahu ini jurnal refleksi yang keberapa ini, saking banyaknya. Karena ya sekolah juga repot, ya ada tugas tambahan juga di sekolah, ya ikut CGP juga lah. Karena segitu banyaknya ya ini seperti itu Pak. Baik Pak, jadi ini terkendala sampai tugas yang refleksi di mingguan juga belum tertangani gitu Pak ya. Iya Pak, jangan kan sudah tahu niatnya juga. Berarti kan sudah Pak ya. Niatnya berarti tadi kan sudah ya berarti ya. Enggak Pak, kita dari niat sudah ada tadi, kira-kira apa yang ingin Pak Kolis rencanakan ke depan untuk supaya bisa manajemen terkait dengan melaksanakan tugas di sekolah, juga tugas di GP, sama juga di LMS-nya. Nanti kira-kira rencananya bagaimana? Yang jelas untuk saya lihat dulu Pak, tugas mana yang lebih prioritas. Karena kalau dikerjakan dalam waktu bersamaan kan ya nggak mungkin ya. Yang skala prioritasnya yang perlu didulukan yang mana dulu lah, itu baru saya kerjakan itu dulu, kemudian baru kerja tugas-tugas yang lain. Sama halnya ketika jurnal refleksi juga Pak, itu ya bukan berarti saya mengabaikan tugas CGP, tidak. Kebetulan adalah tugas lain yang lebih mendesak. Nah itu Pak. Nah saya kan pengennya kan nanti ketika break bisa tak kerjakan. Nah itu loh Pak. Bukan kok tidak berniat mengerjakan. Iya Pak, jadi berarti kan Pak Kolis ini kan sudah punya rencana, terus melaksanakan rencananya itu sesuai dengan prioritas tadi Pak ya. Iya Pak, yang istilahnya yang mendesak dulu yang mana gitu. Tapi rencananya nanti seperti yang refleksi di mingguan itu kan tidak ada due date-nya. Rencananya Pak Kolis nanti gimana kira-kira biar semuanya itu bisa segera terselesaikan dan tidak menjadikan beban ke Kolisnya. Kira-kira apa yang ingin Pak Kolis perbuat? Iya, yang jelas saya itu pengennya itu memaksimalkan ketika waktu break. Ini kan kebetulan nanti kan di Desember Januari itu kan ada break Pak. Nah itu saya kebutnya di situ Pak. Nah pengen strategi saya seperti itu Pak, karena kalau dikerjakan sekarang ini sudah mau ujian, bikin soal, mau rapotan, itu ribet itu nanti Pak. Nah rencananya saya selesaikan untuk yang kegiatan yang CGP-nya ini saya maksimalkan ketika break.
ya bulan Desember Januari itu Pak. Ya, jadi fokusnya nanti berarti Pak Kolis untuk saat ini ingin menyelesaikan yang ada di sekolah dulu gitu ya, jadi yang saya tangkap tadi. Terus kira-kira hambatan dan waktu mengerjakan, kira-kira hambatan yang menjadikan beban Pak Kolis tadi itu kira-kira apa saja? Iya, yang namanya hambatan Pak, istilahnya kan saya maksimalkan ketika melakukan itu ketika di sekolah Pak. Ya kan saya kan ngajar sampai menggunakan saya di sekolah itu pulangnya ya paling akhir, berangkatnya paling awal, pulangnya paling akhir, nyampe rumah itu sekitar maghrib itu baru nyampe rumah. Nah itu sudah kalau sudah di rumah kan wah sudah si kecil itu kan ya bukan mengganggu, bukan yang namanya anak ya jelas kangen dengan orang tua. Nah itu kendalanya Pak, sehingga kondisi seperti itu nunggu anak tidur kan sudah capek juga saya Pak. Makanya saya sering ngerjakan nyambi itu ya ketika malam jam 1, jam 2 gitu, bangun ya sambil nyicil ngerjakan seperti itu. Nah itu hambatan saya Pak ini. Ya, jadi masalah utamanya Pak Kolis ini tadi waktu Pak ya. Tapi kan Pak Kolis sudah merencanakan juga apa saja tadi untuk memprioritaskan kegiatannya, mana yang mau dikerjakan dahulu. Jadi yang menurut Pak Kolis menjadi skala prioritas dari apa saja yang menjadi beban Pak Kolis saat ini tuh kira-kira apa saja Pak? Oke, yang jelas dalam waktu dekat ini kan ujian Pak ya. Soal-soal ujian itu harus segera karena saya kedua jenjang ini. Kemudian setelah itu kan ya takut kan Pak. Pengolahan nilai itu kan sudah ada deadline waktunya Pak. Dan tidak bisa dinego. Bukan berarti kok CGP nggak bisa dinego, bukan. Ya dia tetap ya saya maksimalkan, cuma untuk yang deadline terdekat kan itu Pak. Tugas-tugas yang ada di sekolah. Apalagi ini akhir-akhir tahun ini urusan bos ini ya jangan tahu sendiri. Iya. Ya seperti itulah Pak. Nah, karena deadline yang dekat itu saya prioritaskan di situ dulu. Iya Pak, memang akhir tahun Pak ya banyak tugas juga di Pak Kolis. Terus kira-kira untuk misalkan untuk menyelesaikan masalah itu selain dengan melakukan skala prioritas tadi, mungkin apa Pak Kolis memiliki cadangan atau opsi lain, rencana lain yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut mungkin? Ya, yang jelas itu kan biasanya saya itu bikin catatan Pak, mana yang harus saya kerjakan dulu. Nah, sebisa mungkin catatan itu saya tempel di kamar, biar nanti ada yang membantu mengingatkan. Iya, kalau dicatat di HP sendiri kan nggak ada yang tahu Pak. Nah, makanya saya tempel di kamar, minimalkan istri ya sudah kerjakan ini saya. Tuh. Nah, terus berarti rencananya Pak Kolis ini nanti untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi bebannya Pak Kolis tadi, itu rencananya dalam jangka panjang atau pendek? Seperti apa masalah rencana waktunya nantinya? Oh, kalau rencana waktu, kalau yang tugas-tugas di sekolah kan berarti kan ya ini kebetulan alhamdulillah untuk yang tugas-tugas dalam tugas soal-soal sudah, nanti tinggal pengolahan nilai dan seterusnya. Yang jelas ya dalam 1 atau 2 minggu ini kan Pak, kena terbentuk rapotan juga untuk yang kegiatan tugas-tugas yang ada di CGP. Selagi itu ada due date-nya, wah itu yang harus dikerjakan duluan. Bukan berarti yang tidak ada due date-nya tidak dikerjakan ya ketika break tadi itu Pak. Itu memang sudah saya rencanakan seperti itu. Ya mudah-mudahan terlaksana gitu Pak. Berarti nanti Pak Kolis berarti kan sudah punya gambaran kira-kira nanti capaian yang Pak Kolis ingin capai itu apa Pak ya, terkait dengan tugas dan waktu pengerjaan. Setelah itu misalkan Pak, kalau kan kita tidak, masalah tugas itu kan dinamis ya, berubah-ubah. Kira-kira nanti Pak Kolis akan melakukan upaya apa apabila
atau mencegah atau mengantisipasi adanya gangguan lain, misalnya ada tugas lain atau apa, mungkin upaya pencegahan atau antisipasi yang bagaimana kira-kira yang Pak Kolis lakukan nantinya bila mendapatkan gangguan terkait dengan mencapai tujuan yang Pak Kolis rencanakan tadi. Kalau saya sih ya karena tugas sudah banyak Pak, kalau ada tambahan tugas lagi ya sebisa mungkin kalau itu saya ya tidak diterima gitu loh Pak. Tapi kalau sudah menjadi tugas utama kewajiban ya mau gimana lah. Misal kalau ada tugas sampingan atau apa ya sebisa mungkin ya ditolak dulu. Itu kan istilahnya biar nggak nambah-nambah. Kalau semuanya diterima kok tambah numpuk ya tambah nggak selesai-selesai. Iya Pak, benar Pak. Terus kira-kira sebelum melaksanakan rencananya nanti Pak Kolis ini, apa saja Pak kira-kira yang harus diperhatikan untuk supaya rencana yang Pak Kolis rencanakan ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan? Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan? Yang jelas kalau saya lihat deadline-nya Pak. Kalau deadline-nya memang benar-benar sudah mentok, sudah itu ya harus dikejar, harus diprioritaskan. Jangan sampai ketelisut batu, wah lewat deadline, wadah itu pusing itu. Nah, ketika pusing bisa mempengaruhi tugas-tugas yang lain, Pak. Nah, kalau saya sih seperti itu, saya lihat bukan berarti nanti dikerjakan di hari-hari terakhir, detik terakhir ya bukan. Nah, istilahnya kan kalau deadline-nya masih agak panjang kan masih bernafasnya kan masih agak lega. Nah, ketika deadline-nya sudah sangat dekat, wah itu kan sudah ngempet sudah. Ya baik Pak. Bagus sekali Pak. Terus kira-kira apa komitmennya Pak Kolis untuk rencana aksinya Pak Kolis ini? Komitmennya bagaimana Pak? Ya jelas ya, yang namanya tugas Pak. Ini nggak mau kan harus dikerjakan. Karena saya sudah terlanjur nyemplung istilahnya. Ini kan harus, nggak boleh lagi setengah-setengah Pak. Seperti itu, ya memang saya berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya dengan kondisi yang ada. Baik Pak, jadi komitmennya sudah bagus, rencananya juga sudah bagus. Siapa dan apa yang membuat Anda bertahan pada komitmen ini Pak? Untuk memperkuat motivasinya Pak Kolis melakukan rencana aksi ini Pak. Iya. Yang jelas saya akan ingat itu Pak. Ingat yang ngasih tugas. Iya. Kalau nggak dikerjakan, wah siapa yang ngasih tugas ini? Wah kan sungkan sendiri gitu Pak. Nah kalau seperti ini ketika tugas dengan refleksi saya belum selesai, saya itu sungkan. Sungkan sama hasilnya, sungkan sama PP-nya, sungkan sama teman-teman juga. Karena tahu kalau saya hanya mengupload masih satu. Baik Pak. Terus jadi setelah coaching ini tindak lanjutnya nanti Pak Kolis ingin melakukan apa Pak? Ya, yang jelas ya segera menyelesaikan itu Pak. Segera itu Pak. Iya. Kadang-kadang itu istilahnya kalau tidak diingatkan itu kadang-kadang ya gimana ya. Tapi kalau diingatkan terus-terusan itu kayak ya sungkan juga. Baik Pak, jadi ini kan sudah Pak Kolis sudah mempunyai rencana, terus juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan atau melakukan rencana aksi ini untuk mencapai tujuan yang Pak Kolis inginkan. Jadi saya kira kegiatan coaching kita hari ini sudah cukup. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Pak.